Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua masih diberi nikmat Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Rahman LC, yang pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian tentang 3 hal yang dirindai dan dibenci oleh Allah. Kemarin 2 hal, sekarang 3 hal. Ya. Untuk itu mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan malam hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita dimudahkan oleh Allah menuju ke masjid ini melaksanakan ibadah, dan juga kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam pengajian ini. Semoga kita atau derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan, dan untuk kedepannya, hadis atau sabda Nabi yang terkait dengan 3 hal, yang mana pada malam hari ini akan kita mulai tentang 3 hal yang diridhoi atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 poin yang akan kita bahas malam hari ini.
Sebagaimana biasa, kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian artinya, dan setelah itu baru penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qal wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Yang artinya, hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhai 3 hal bagi kalian dan benci kepada kalian atas 3 hal. Dia meridhai kalian supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agama Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai. Dan kalian menasihati terhadap penguasa yang mengatur urusan kalian. Dan Allah benci kepada kalian dengan perkataan yang tidak ada sumbernya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya hal yang tidak berguna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, dan beberapa ahli hadis lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jelas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika kita merenungi dengan baik bahwasanya Allah itu meridhai atau mencintai sebuah perbuatan atau perbuatan hambanya ketika hambanya itu melaksanakan perintahnya. Jadi ketika hambanya atau kita ini melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan meridhai, akan mencintai kita karena perbuatan yang kita lakukan. Nah, perbuatan baik itu menimbulkan pahala, dan pahala itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, Allah membenci kita ketika kita melakukan perbuatan yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan itu merugikan orang lain, mempunyai dampak buruk terhadap orang lain. Dan kadang-kadang karena keegoisan manusia, kadang-kadang kita yang penting saya tidak diganggu, tapi orang lain terganggu. Nah, begitu. Nah, maka kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketiga hal yang dicintai oleh Allah dan juga 3 hal yang dibenci atau yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga hal itu apa? Maka di sini pada poin 2 saya sampaikan tentang kiat untuk mendapatkan ridha Allah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Bahwasanya yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang paling mendasar dalam kita beragama. Kita beribadah kepada Allah, ya sudah, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam hidup kita, itu kita pasrahkan kepada Allah. Jangan sampai di satu sisi kita menyembah Allah, tetapi di sisi lain kita berikan hak ibadah itu kepada makhluknya. Kita yakin kepada Allah, tapi di sisi lain kemudian kita yakin dengan makhluknya. Makhluknya dalam arti masalah penyembahan.
Nah, ini. Maka kemudian seringkali Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Sebagaimana ayat yang mungkin sering kita baca. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayatnya berhenti di situ. Tapi kemudian ayat selanjutnya la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa syirik itu satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang paling tinggi, yang paling utama itu adalah dosa syirik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, di sini saya tulis artinya, surat An-Nisa ayat 48 yang bunyinya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan lan, kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan lan, sama sekali tidak. Jadi sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ketika kemudian mensekutukan Allah. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi dosa selain syirik masih ada harapan besar untuk diampuni oleh Allah. Nah, itu. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang berdosa selain syirik, jangan kemudian vonisnya berat. Langsung dosa dikit, wah merokok. Udah neraka kekal lagi Pak, wah repot itu Pak. Artinya harapan hidup nggak ada. Harapan akhirnya orang menjadi putus asa. Ada sebuah kisah, mungkin sering disampaikan juga oleh para guru-guru kita. Seorang yang dia pembunuh Pak, bunuh satu, bunuh dua, sampai kemudian 99 orang sudah dibunuh. Kemudian dia bertanya pada seorang ahli agama, Pak niki pripun, saya sudah membunuh 99 orang, dosa saya ini besar sekali, kira-kira saya diampuni oleh Allah atau tidak? 99 minta diampuni, gak bisa. Nah orang ini karena wah tanggung 99 Pak, sekalian 100 itu. Artinya kalau kemudian ada orang lagi yang berpendapat seperti itu, tambah satu lagi. Akhirnya dia penasaran, benar tidak? Dia konsultasi lagi ke ahli agama yang lain. Ini saya kira-kira seperti apa? Kemudian ulama yang kedua ini kemudian tidak menasihati apa-apa, cuma dia mengatakan seperti ini. Pergilah kamu ke desa sana. Hijrah. Pergi kamu ke tempat itu, di tempat itu banyak orang baik. Semoga engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini berjalan ke desa itu. Di tengah perjalanan nyawanya dicabut oleh Allah. Meninggal duluan. Begitu meninggal, malaikat datang. Pertama malaikat ini apa? Malaikat azab. Wah, ini bagian saya ini. Karena dosanya banyak, bagian saya yang ngambil. Terus datang malaikat rahmah. Ini bagian saya. Dia berjalan sudah pingin taubat. Ya tapi kan belum sampai ke tempatnya. Akhirnya kemudian ya kalau begitu diukur. Diukur mana yang lebih dekat dari tempat dia berangkat atau lebih dekat tempat yang akan dituju. Setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tempat yang akan dituju. Maka kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang seperti itu. Tetapi kemudian karena ada keinginan untuk kembali kepada Allah, maka tidak ada satupun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian salah satu rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim.
Wa rahmati wasi'at kullai syai'. Dan sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Yang mukmin, yang kafir, yang berdosa, yang beribadah dapat rahmatnya Allah. Meskipun orang yang beribadah kepada Allah mendapatkan rahmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti di akhirat. Nah, ini. Maka poin yang pertama, bagaimana kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah ini total. Jangan kemudian kita beribadah kepada Allah tapi masih yakin dengan benda, dengan benda mati yang kemudian kita merasa benda itu punya kekuatan. Nah, itu. Ini ada cerita, Pak. Jadi ada cerita kisah nyata yang saya dapatkan dari orang tua saya sendiri, dari bapak. Di tempat usaha bapak itu ada pohon besar, pohon munggur besar sekali. Nah, setiap hari tertentu pasti ada yang memberikan sajen di situ, baik di belakang rumah di kampung maupun kemudian di jalan raya. Terus, kenapa kemudian tempat itu diberi sajen? Pertama, karena memang tempatnya diyakini angker. Yang kedua, pernah ada orang yang pingin motong pohon itu, setelah dipotong tidak tumbuh lagi, Pak. Tangkainya itu kemudian mati, sekaligus yang motong juga mati. Nah, akhirnya ini semakin luar biasa. Tapi pada waktu itu ranting pohon ini sudah hampir kena listrik dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian bapak bismillah harus dipotong. Kalau nggak potong bahaya. Wah, itu ditentang oleh masyarakat di RT itu, Pak, ditentang. Akhirnya bismillah dipotong. Setelah dipotong, ditunggu sehari, 2 hari, sakit ya enggak, 3 hari sampai beberapa hari, malah kemudian tempat potong itu tumbuh tunas lagi. Setelah itu tidak ada sajen, terutama yang di kampung. Sudah selesai, tidak ada lagi. Bahkan kemudian dulu anak-anak kalau mau nonton TV itu satu RT yang punya hanya 1 atau 2 orang. Kalau di sini mati karena akinya mati, pindah ke kampung sebelah. Nah, ini di kampung saya hanya ada beberapa TV. Tapi karena ada pohon itu, jarang yang berani nonton di kampung saya itu. Nah, sampai akhirnya kemudian itu hilang, ya kemudian hilang. Nah, tetapi yang di jalan raya sampai hari ini masih. Kemarin ada yang pingin motong lagi, izin ke ibu, mau dipotong, cuma kemudian minta di sekeliling pohon itu dikasih bunga-bunga, Pak. Ibu nggak boleh. Tapi sampai sekarang nggak dipotong. Padahal di atas kios orang tua itu ya potong aja, nggak ada masalah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang merusak atau paling tidak itu memperkeruh keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Lawang kita diajari oleh Rasulullah ketika kita keluar rumah kita membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kadang-kadang yang tidak marem kalau kemudian tidak ada pegangan. Nah, itu loh. Jadi pegangan inilah yang kadang-kadang merusak keimanan kita. Maka kita harus hati-hati dalam permasalahan ini. Ini yang pertama, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Untuk berpegang teguh dengan agama ini. Untuk melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Perintah sebisa mungkin kita laksanakan, larangan harus kita jauhi secara total. Inilah hikmahnya, Pak, Bapak Ibu. Jadi perintah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, semampu kalian. Jadi perintah dalam agama kita laksanakan semampu kita. Sebagaimana sholat, berdiri nggak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, kan seperti itu.
Wudu tidak bisa pakai air kemudian pakai tayamum. Kemudian dalam perjalanan sibuk sholat bisa dijamak. Kemudian puasa tidak bisa puasa, ya tinggal mengganti. Nggak bisa mengganti, bayar fidyah. Sudah saatnya haji, nggak bisa haji karena banyak kendala, bisa dibadalkan. Kemudian punya harta banyak, bingung ngitung zakat, tinggal konsultasi sama Masjid Istiqomah, kan gitu Pak. Seperti itu. Nah ini kita berpegang teguh dengan agama ini. Maka di sini saya tulis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama ini kita jadikan sumber kesatuan dan persatuan, bukan perbedaan dan perpecahan. Rasulullah SAW datang ke Madinah itu mempersatukan Aus dan Khazraj. Ada dua suku yang perang terus, dan dua suku yang berperang terus dibaliknya itu orang Yahudi, karena mereka punya dagangan. Kalau dagangannya ini nggak laku, ya maka rugi. Maka bagaimana bisa laku? Ya orang Aus sama Khazraj suruh perang, karena dagangannya senjata. Nah, sama seperti dulu Amerika sama Uni Soviet. Di mana-mana terjadi peperangan ya dua negara itu, karena ada kepentingan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah datang ke Madinah, disatukan dengan kesatuan akidah, dengan kesatuan ibadah. Kalau ada perbedaan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Contoh perbedaan sejak zaman Nabi itu begini. Setelah terjadi perang Ahzab, kemudian Rasulullah memerintahkan, karena ada pengkhianatan orang Yahudi, Rasulullah mengatakan seperti ini, jangan pulang ke Madinah dulu, sekarang kita menuju ke salah satu perkampungan Yahudi, Bani Quraikha nggih, Bani Quraikha. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan begini, nanti kita sholat asar di Bani Quraikha. Sebagian sahabat memahami begini, bagaimanapun waktunya kita sholat asar di sana. Mau di sana itu masih sebelum maghrib atau isya, yang penting sholatnya nanti di sana. Karena perintah Nabi seperti itu. Nanti sholat asar di sana. Itu yang tekstual. Karena memahami Nabi memerintahkan sholat asar di tempat itu. Yang satu kontekstual, memahami latar belakangnya. Maksud Nabi itu kita disuruh cepet-cepet ke Bani Quraikha, sehingga harapannya sebelum maghrib sudah sampai sana, sholat asar di sana. Begitu kemudian berjalan sampai sana, ada yang sholat asar di perjalanan, karena di perjalanan sudah asar, ada yang sholat asar di perjalanan, tapi ada yang sampai sana itu maghrib, mereka masih melaksanakan sholat asar. Dan Nabi tidak mengomentari keduanya. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Masalah hal-hal seperti itu sudah terjadi pada masa Nabi. Dan itu bukan menjadi sumber perpecahan. Apalagi sekarang ini kita yang jauh dari Nabi, banyak pendapat para ulama. Mari kita jadikan semuanya itu sebagai hazanah memperkaya kita, sehingga tidak kaget. Kalau kemudian kita sudah terbiasa dengan perbedaan, melihat misalnya haji atau umroh di sana ada yang beda, juga tidak kaget. Alhamdulillah di sini ketika sedekap semua rata-rata masih sedekap. Nah, begitu sampai Saudi ada yang kemudian Allahu Akbar nggak sedekap. Gitu. Ada yang tidak sedekap. Nah, maka belum lagi kemudian hal-hal yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kalau ada hal-hal yang memancing atau kemudian menjadikan kita ragu, marilah kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah nasihat. Nasihat kepada penguasa. Di situ Rasulullah sampaikan, antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Memberi nasihat kepada seseorang yang sudah dipilih untuk mengurus kepentingan kita. Ya kalau dalam skup yang paling kecil itu Pak RT. Nah, sudah dipilih
Nah, kemudian ada yang salah dinasehati. Kemudian Pak RW, naik lagi Pak Lurah, Pak Camat, kemudian Wali Kota dan seterusnya. Ketika ada yang salah, hak dia untuk mendapatkan nasihat. Maka kemudian ada mekanisme, ada DPR dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya untuk menjadikan kepemimpinan ini baik, lurus dan seterusnya. Meskipun kemudian ada hal-hal yang dimanfaatkan untuk kepentingan golongan, nah ini sesuatu yang berkembang dalam hal ini. Nah, tetapi semangat untuk menasihati itu harus. Jangan sampai kemudian orang memandang orang lain itu, wah dia itu makomnya sudah tidak perlu dinasihati. Kita nggak sampai ke sana. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dilihat adalah sesuatu yang lahiriah, yang batiniah memang kita tidak tahu. Tetapi yang lahiriah itu apapun bentuknya bisa kita nilai. Maka dalam Islam dikatakan bahwasanya menilai seseorang itu dari lahiriahnya. Nah, kalau kita nilai batiniah orang nggak bisa. Kita nilai apakah kemudian kita akan ngorek-ngorek batin seseorang, tidak bisa. Maka di sini nasihat itu merupakan salah satu inti dari agama ini. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan ragu untuk memberi nasihat kepada orang lain, meskipun perlu kita mengetahui caranya. Jangan menasihati orang lain di hadapan orang banyak. Nah, misalnya lagi kumpul-kumpul seperti ini, kemudian langsung dinasihati, kenceng banget suaranya. Nah, bahaya itu. Mungkin benar, tapi karena caranya salah, kebenaran boleh jadi tidak akan diterima. Maka kemudian menasihati diam-diam, menasihati sendirian, menasihati hanya berdua, menasihati di ruang yang tertutup. Seharusnya seperti itu. Kemudian menasihati pada kesalahan yang dilakukan, bukan kemudian mencela pribadi orang yang ada di hadapan kita. Dan ini mohon maaf kadang-kadang sering terjadi. Salahnya apa, yang dicela apalagi. Apalagi kemudian kemarin sudah kita bahas, yang kita cela nasabnya, namanya, orang tuanya, kemudian keluarganya, semua ikut. Padahal kesalahan ada pada orang tersebut dan pada perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga hal ini sesuatu yang ketika kita lakukan maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat inilah yang kemudian perlu kita lakukan di dalam diri kita. Beribadah kepada Allah, kemudian tidak mensekutukan, tidak berbuat yang syirik, kemudian menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang kita pegang teguh sampai akhir kehidupan kita. Kemudian juga semangat menasihati, berwasiat kepada orang lain, semoga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya adalah tiga hal yang perlu kita jauhi karena perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qala, katanya, kata orang. Nah, itu artinya kita berbicara tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Oh, saya dengar saya dengar seperti ini loh. Nah, kemudian katanya Pak ini seperti itu, katanya Ibu ini seperti ini. Kita tidak tahu sumbernya benar atau tidak. Nah, inilah yang kadang-kadang kemudian menjadikan hubungan di masyarakat kita tidak harmonis. Nah, karena kita ngerasani orang, membicarakan orang lain tanpa ada dasarnya. Dan ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan sebuah berita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Di dalam ayat tersebut Allah sampaikan, jika datang berita dari orang fasik, bukan dari orang yang beda agama, Pak.
Orang yang masih dalam satu keyakinan dengan kita, tetapi orang itu fasik, orang yang sering berbuat salah, ketika kemudian datang berita, hati-hati, cek dulu benar atau tidak. Karena apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Boleh jadi berita itu akan merugikan orang lain. Berita hoax kan seperti itu, merugikan orang lain. Pencemaran nama baik. Baru kemudian kalau sudah dilaporkan, yang bilang seperti itu kemudian didatangi aparat, baru menyesal. Oh maaf Pak, saya kan memang biasanya seperti ini, enggak sengaja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan berita. Sering kami sampaikan masalah ini, jangan sampai kemudian kita membuat kisruh suasana yang sudah tenang dengan berita yang tidak jelas. Dan itu semua bisa melakukan. Saya sering kalau pingin kita atau tulisan kita viral itu bisa Pak. Dalam waktu yang tidak lama, panjenengan nulis apapun lah, apapun ditulis, kemudian di bawah tulisan itu panjenengan kasih nama orang yang terkenal di Indonesia. Kalau kesehatan ya comot profesor, dokter, ahli gizi, ahli kesehatan. Kalau masalah agama ambil nama kiai siapapun, kemudian panjenengan share di grup. Wah api. Teman yang lihat itu kemudian dibagi ke yang lain lagi, sampai di Sabang sampai Merauke nggak sampai sejam. Padahal berita itu atau informasi itu bukan si A si B yang mengatakan, tapi kemudian kita yang menulis. Dan ini sering. Kadang-kadang kita tidak hati-hati, tidak teliti dalam permasalahan ini. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyia-nyiakan harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang paling berat yang diajukan kepada kita adalah masalah harta. Yang lain ditanya satu, harta itu ditanya dua. Dari mana asalnya dan kemana dibelanjakan. Dari mananya sudah benar, alhamdulillah halal. Yang problem kemudian kemananya ini. Apalagi kemudian dari mananya bermasalah, kemananya juga bermasalah. Ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumber rezeki kita itu marilah kemudian kita hati-hati dalam permasalahan ini. Kenapa kemudian ada zakat, ada infak, ada sedekah? Salah satunya adalah untuk membersihkan hal-hal seperti itu dalam harta kita. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Sudah diberi kok kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa kasratus su'al, banyak bertanya sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini seperti orang Yahudi. Ada perintah sebenarnya cukup didengarkan dan dilaksanakan, tapi masih banyak tanya Pak. Contoh seperti ini, misalnya ada keutamaan malam Lailatul Qadar, kita diminta untuk menghidupkan malam. Kemudian misalnya kita dianjurkan kalau bisa malam nanti kita melaksanakan Qiyamul Lail karena Lailatul Qadar. Perintahnya itu jelas, nanti malam kita Qiyamul Lail. Masih tanya, Qiyamul Lailnya di mana? Nah, itu. Di Masjid Istiqomah. Jam 2. Wah Pak, saya kalau jam 2 itu sepertinya baru tidur. Kalau jam 3 gimana ya gitu. Nah, coba kalau tadi nggak nanya, selesai Pak. Tapi karena kemudian kita nanya, sudah kemudian dijawab jam 2. Jam 2 itu mulai atau baru persiapan? Wah itu. Yang dilakukan apa saja? Nanti dapat sahur apa tidak? Wah repot. Ujung-ujungnya begitu sahurnya nanti rumah masing-masing, ya mending gak usah ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini
dalam banyak momen kita diwanti-wanti untuk berhati-hati dalam permasalahan ini. Mencari-cari kesalahan orang lain itu juga sama. Orang salah kita dengar cukup. Jangan kemudian yang benar salahnya seperti apa, kemudian yang dilakukan apa, kita tanya sedetail mungkin. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mendengar kesalahan orang lain sampai detail itu adalah amanah yang harus kita tutupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan boleh jadi aib kita ini tidak terungkap di dunia ini karena kita menutup aib orang lain. Tapi kalau kemudian aib kita terungkap, boleh jadi karena kita terbiasa mengungkap aib orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah amanah yang kemudian diberikan kepada kita. Mampu tidak kemudian kita menutup, kemudian tidak menjelaskan, tidak mengumbar aib saudara kita kepada orang lain. Apalagi kemudian aib kita sendiri, aib keluarga kita. Wah, ini akan lebih besar dosanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. 3 hal yang dicintai oleh Allah dan 3 hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ketika melaksanakannya kita akan semakin dicintai oleh Allah, dan ketika kita menghindarinya banyak hal yang kemudian bisa menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada. Alhamdulillah, ini ada sedikit masalah 3 hal yang dibenci Allah dan 3 hal yang dibenci oleh Allah. Pak, bisa saya pertanyaan di sini besok Allah dikasih umur panjang, bisa senantiasa istiqomah di dalam kita mengikuti kajian-kajian yang diajarkan Masjid Istiqomah. Insyaallah dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita semuanya bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita dan untuk menjaga akidah kita